Kalau misalkan ini nggak selesai-selesai, aku bakal ngelakuin lebih parah lagi dong. Men, dia bakal ngelakuin lebih parah lagi menyayat tangannya. Hai semuanya, selamat datang kembali di konten aku. Kali ini di segmen baru diceritain Halo Bagas. Segmen kali ini bertujuan untuk aku pengen kayak punya wadah gitu untuk menampung semua cerita kalian. Mungkin yang biasanya aku bikin podcast based on my art, based on my writing, aku pengen punya tempat di mana kalian bisa nuangin keluh kesah kalian bisa jujur terhadap apapun. Jadi di segmen ini aku bakal bacain email-email kalian yang masuk di email aku. Kalau kamu punya cerita, entah cerita yang sedih, cerita yang haru, cerita yang mungkin plot twist banget, jangan lupa untuk kirim ke email aku hellobagas@gmail.com dengan subjek diceritain Halo Bagas. Jadi cerita pertama datang dari teman kita yang bernama Damar yang tinggal di Palangkaraya. Hai Damar, makasih banyak ya udah mau kirim ceritanya ke email aku. Dan cerita kali ini yaitu Damar tuh LDR sama ceweknya. Karena biar lebih singkat dan lebih mudah, kita singkat aja. Damar jadi inisialnya D, dan temennya Damar, temen SMK-nya Damar itu inisialnya J, dan ceweknya Damar nih, pacarnya Damar itu inisialnya M. Ingat ya, Damar D, temennya itu adalah J, dan ceweknya itu adalah M. Paham kan? Nah, jadi si J sama si M ini dulu itu pacaran. Dan pacaran juga LDR juga. Jadi si M ini tuh yang ceweknya itu adalah tinggal di Tangerang. Sedangkan Damar dan temennya itu tinggalnya di Palangkaraya. Karena dulu keduanya itu masih pacaran dan udah mau hampir break, Damar berusaha bantuin temennya untuk bisa balikan. Berusaha untuk nge-reach si M ini lewat Instagram. Tapi ternyata karena udah berulang kali putus nyambung dan ternyata juga si J udah mulai hilang perasaannya sama si M, jadi ya udahlah, ngapain diusahain lagi. Nah, karena mungkin juga udah beneran putus dan udah beneran gak bisa diselamatkan lagi, Damar berusaha lah buat mengetuk pintunya si M lewat Instagram. Dan dia berusaha untuk meyakinkan bahwa aku gak kayak masa lalu kamu kok, aku berusaha untuk jadi yang terbaik kali ini. Pokoknya Damar sebisa mungkin untuk berusaha make sure dan berusaha bikin si M yakin bahwa dia bakal jadi versi terbaik dari mantan-mantan sebelumnya, bahkan bisa lebih baik gitu. Ternyata si M ini mulai membuka dirinya dan mulai percaya. Jadilah mereka ngobrol melalui WhatsApp, teman-teman. Tepat tanggal 23 Januari, Damar dan si M ini jadian. Nah, jadian 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai bulan ke-5 itu masih aman-aman aja. Nggak ketahuan sama temennya yaitu J. Nah, tapi waktu pas itu ketahuan karena Damar ini lupa untuk meng-hide temennya yaitu J dari stories WhatsApp-nya. Dan si J marahlah kepada D, kita singkat aja ya. Si J ini marahlah kepada D, dan ya kayak gimana lah kalau misalkan mantan pacar kalian tuh jadi pacar teman kalian tuh pasti keselnya kayak gitu lah. Nah, pada akhirnya si J marah dan si D pun kayak kenapa harus marah, kan udah putus juga gitu. Kenapa harus cemburu, kalau misalnya masih sayang kenapa nggak diperjuangin, pokoknya kayak gitulah. Sampai akhirnya si D ini berantem dan jadi nggak temenan sama si J. Nah, si D ini bilanglah ke pacarnya itu si M, tadi aku habis berantem sama si J gitu. Kenapa kata si M. Iya, soalnya dia tahu kalau kita pacaran. Nah, karena si M ini dulu jadi mantannya si J, dia merasa gak enak lah, pasti gara-gara aku ya. Wah, ini pasti gara-gara gini, gara-gara gitu. Si D ini gak mau ngebuat si M merasa bersalah. Kayak, enggak gitu kok. Kalau misalkan emang dia dewasa, dia udah tahu dong kalau misalkan kamu udah bukan siapa-siapanya, jadi nggak berhak buat cemburu. Oke, you get the point sampai sini. Jadi ngapain cemburu gitu ibaratnya. Singkat cerita, karena si D ini marahan sama si J dan tetap milih sama ceweknya, si J jadi menjauh dan jadi nggak temenan lagi. Dan si D itu nggak temenan sama si J, tapi sama teman tongkrongannya, teman main kompleksnya, semuanya.
Jadi demi untuk mempertahankan si M, si J jadi kehilangan teman-temannya. Kenapa? Karena hubungan si M sama si D ini kan LDR ya. Jadi mau gak mau si D sebagai cowok yang baik tuh pengen terus nemenin si M buat gak ngerasa feeling lonely katanya. Wah, gentleman. Tapi si D juga mikir kayak, wah banyak banget ya harus gue korbanin. Teman-teman gue semua udah pada ngilang dan gue tetap bersama sama si M ini gitu. Singkat cerita, waktu pas kelulusan tahun 2022 kemarin, si D sama si J itu udah mulai baikan, walau nggak sedikit dulu ya. Dan mereka ditanya kayak, lu mau kuliah atau mau kerja? Nah si D ini milih buat, kayak gue bakal langsung kerja deh. Akhirnya si D ini bekerja dan merantau ke Tangerang, which is ke tempat si ceweknya, si M, yaitu yang orang Tangerang. Nah, si D ini bekerja di sebuah perusahaan, dan dia bekerja sebagai desainer. Nah, selama bekerja ini, si M tuh selalu kasih semangat, selalu kasih support, selalu kasih dukungan. Karena emang di Tangerang kan si D gak punya siapa-siapa ya, selain si M sebagai cewek. Si M ini juga kasih dukungan dan berperan sebagai support system terbaik di saat si D ini bekerja. Karena kan emang sebelumnya dia juga udah kehilangan banyak temen, dia gak punya siapa-siapa. Jadi peran si M ini sangat-sangat besar banget artinya buat si D. Nah, waktu pas memasuki bulan Juni, barulah ada sebuah konflik. Nah, konfliknya itu dimulai dengan si M yang diajak temannya untuk pergi ke Tang City, sebuah mall di Tangerang, pergi ke Tang City dan bilang kalau ada sesuatu yang mau dia cari. Tapi ternyata di sana si M foto sama cosplayer cowok dan posenya deket banget. Dan itu kayak jujur ngebuat si dia cemburu dong, kayak kenapa harus deket banget sih gitu. Emang gak bisa ya jaga jarak? Emang gak bisa ya jauhan dikit? Kenapa harus deket itu? Dan si M ini bilang kayak, enggak kok, tadi aku didorong sama temen aku, makanya posenya jadi sedekat itu. Dan karena si D marah dan cemburu, akhirnya si D ini diemin si M selama kurang lebih 2 hari. Karena si M ini merasa bersalah banget, akhirnya si M ini justru malah nyayat-nyayat tangannya pakai serpihan kaca gitu. Dan karena si D jujur ngerasa nggak tega dan ngerasa kayak, no, jangan sampai ngelakuin kayak gitu. Aku justru malah sedih kalau kamu kayak gitu. Pokoknya si M ini kayak trying to get attention dari si D ini biar sekiranya dengan melakukan itu tuh bisa menebus kesalahannya. Dan si M ini bilang kayak, kalau misalkan ini nggak selesai-selesai, aku bakal ngelakuin lebih parah lagi dong. Men, dia bakal ngelakuin lebih parah lagi, menyayat tangannya. Akhirnya si D ini bilang, iya ya, oke, nggak apa-apa deh, aku maafin, asal jangan diulangin lagi ya gitu. Dan si M pun bilang kayak, iya aku janji aku nggak bakal ulangin lagi, aku nggak bakalan ngelakuin hal yang kayak gini gitu intinya. Nah, pokoknya selama hubungan itu tuh si D sebagai cowok tuh sering banget nurunin egonya. Sering banget kayak, yaudah deh, gue kayak gini aja demi mereka berdua tuh bisa sama-sama. Pokoknya dari situ tuh sebenarnya udah mulai kelihatan tidak kenyamanannya sebenarnya. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi gitu. Apalagi kan sekarang yang dia punya satu-satunya itu cuman si M ini sebagai ceweknya. Nah, waktu pas itu juga ada kejadian di mana waktu pas main ML, biasanya kan cowok-cowok main ML nih, si M ini ngechat, dan mau gak mau harus langsung dibales kan, karena gak enakan juga sama si M yang udah ngechat. Akhirnya si D ini ngebales, dan ketika ngebales chatnya pun, karena dia bilang HP-nya itu cuma 2 GB RAM-nya, akhirnya ngebuat ML itu langsung AFK. Kalau yang gak tahu AFK tuh kayak langsung berhenti gitu. Nah, disitu tuh dia kayak ngerasa, aduh kok gue segininya banget ya gitu. Maksudnya kadang buat hiburan aja jadi keganggu, buat main game aja jadi gimana gitu, hanya untuk bisa ngebales chatnya gitu. Pokoknya di situ dia udah berusaha menurunkan egonya serendah-rendah mungkin. Nah, setelah kejadian itu, mereka berdua sempat ada di fase yang benar-benar satu frekuensi banget, benar-benar bisa ngertiin satu sama lain, benar-benar bisa enjoy, benar-benar bisa ada di versi terbaik mereka masing-masing. Dan mungkin itu bisa dibilang kayak fase terbaik mereka sih. Langsung masuk di bulan Oktober, dimana si M ini udah mulai berubah sama si D.
gimana nih berubahnya? Dia udah mulai cuek, si M ini udah mulai ngerasa, udah mulai ngejauh, bahkan jarang bales chat. Nah, waktu pas ditanya kenapa bisa kayak gini, kenapa kamu ngejauhin aku gitu, dia bilang si M ini masih ada tugas sekolahnya. FYI, si M ini beda 1 tahun, jadi emang masih sekolah posisinya. Dan si M bilang kalau di sekolah aku lagi ada acara bazar, jadi lumayan sibuk. Nah, biasanya kan dulu mereka tuh waktu pas LDR nih sering banget video call bareng, teleponan bareng, chatan bareng. Bahkan sekarang kalau misalkan ditelepon pun, si M tuh kayak buru-buru untuk nutup teleponnya. Bahkan kalaupun ngechat pun, yang dulunya tuh fast response, sekarang jadi nggak langsung dibales. Wow, ada apa nih M? Tiba-tiba ngejauhin si D kayak gini. Dan pada tanggal kurang lebih 10 November, si D mulai memberanikan diri lah nanya ke si M, kok kamu berubah sih, nggak kayak yang dulu? Tahu nggak si M jawab apa? Si M bilang, aku kalau misalkan balas chat WhatsApp lama karena aku sering ngeliatin status WhatsApp orang lain dulu, ngeliatin SW orang lain dulu gitu. Jadi ya aku nggak bisa balas langsung. Dan buat ngebuktiin omongan si M valid tahu nggak, si D upload lah status WhatsApp buatan dia. Dan waktu pas dicek, ternyata nggak langsung dilihat sama si M, sama ceweknya, nggak langsung ada notifnya. Dan mulailah argumen-argumen kecil, dan dia bilang kayak, enggak kok, aku waktu pas bikin SW kamu nggak langsung lihat, kamu kemana gitu. Kamu nggak percaya. Akhirnya si M ini ngasih tau lah screenshotan status WhatsAppnya, beranda WhatsAppnya gitu. Dan di situ, di screenshotan itu, dia lagi ada telepon sama orang inisialnya A. Apalin dulu ya, orang yang inisialnya A. Oke lah gitu, karena mungkin si D juga ngerasa kayak, yaudahlah, gue nggak mau berantem juga, dan gue juga nggak mau bikin dia jadi bad day karena misalkan argumen gue. Jadi ya udahlah, coba diterima. Dia juga bilang si A ini adalah sepupunya dia, dan si D bilang, ya udah deh, kalau emang sepupu ya udah nggak apa-apa, nggak ada berhak buat marah juga gitu. Pokoknya sampai di situ. Memasuki tanggal 18 November, di mana si M, ceweknya, tiba-tiba mutusin D. Secara tiba-tiba. Si M bilang, maaf ya, aku nggak bisa sama kamu lagi. Aku nggak dibolehin sama bapakku untuk kontakan sama cowok. Dan bodohnya si D ini percaya. Dan si M bilang, maaf ya kalau aku harus ngeblokir kontak kamu, karena emang aku nggak boleh kontakan sama bapakku. Dan si D pun mengiyakan aja karena nggak tahu apa yang ada di pikirannya si D waktu itu. Pokoknya dia ya udah deh, terima aja dan percaya aja sama alasan itu. Jujur si D tuh sedih banget, apalagi waktu pas si M bilang kayak, kalau misalkan kamu berasumsi aku udah punya pengganti kamu, enggak ya, aku nggak punya pengganti kamu. Aku pengen fokus sama diri aku sendiri. Highlight, dia pengen fokus sama dirinya sendiri. Nah, di sela-sela putus ini tuh si D masih berusaha untuk mencoba untuk nggak putus sama si M. Dia bilang kayak, aku nggak mau putus kayak gini, gimana kalau kita break aja, gimana kalau kita istirahat sebentar aja, jangan putus kayak gini, kita masih bisa memperbaiki semuanya. Tapi sayangnya si M nggak mau. Sayangnya si M udah nggak mau kasih kesempatan apapun lagi buat si D. Karena si M ini nggak mau untuk break, karena si M ini nggak mau untuk lanjut, akhirnya si D dan M ini putus. Dan di situ si D benar-benar hancur sehancur-hancurnya. Dia ngerasa kehilangan dunianya, kehilangan pacarnya, kehilangan sahabatnya, kehilangan teman-teman nongkrongnya. Pokoknya semua tuh dunia rasanya udah nggak berpihak sama si D waktu itu. Dan si D ini ngelewati hari-hari yang berat banget, dimana dia sering nangis, dia jadi sering mengurung diri, dia jadi sering ngerasa kayak sesek banget hari-harinya. Ya karena kehilangan semuanya. Yang biasa dilewatin bareng-bareng, sekarang semuanya harus dilewatin sendiri. Dan setelah fase putus itu terjadi, waktu pas habis sholat asar, si D ini mencoba untuk ngebuka Instagram, sekedar lihat-lihat Instagram, dan ternyata udah diblok sama si M semua akunnya. Akhirnya si D mencoba untuk switch akun ke akun keduanya dia, dan dia masih ngetik nama si M ini, dan ternyata nggak diblok. Akhirnya dia lihat Instagramnya dia,
Instagramnya si M ini, dan kebetulan si M ini lagi mengunggah stories SG. Dilihatlah storiesnya dan damn, ternyata si M lagi jalan sama cowok, lagi makan bareng sama cowok, dan dikasih caption my loop. Bayangin, katanya nggak boleh kontakan sama cowok, katanya mau fokus sama dirinya sendiri, tapi tiba-tiba waktu pas buat stories lagi makan sama cowok dengan caption my loop. Wah, sakit banget sih. Nah, si dia yang ngerasa sakit hati banget, yang ngerasa nggak ngerti sama semuanya, akhirnya ngebales pakai second account-nya. Kamu kenapa kayak gini? Kenapa jahat banget sama aku? Kenapa harus ada drama kayak gini? Emang aku kurang apa? Selama ini aku salah apa? Dia balaslah dengan kata-kata seperti itu, dan si M menjawab, kamu gak salah apa-apa, kamu gak kurang apa-apa juga. Ditanyalah lagi sama si D, terus apa? Si M menjawab, aku gak bisa LDR. Aku gak bisa LDR katanya. Kenapa baru sekarang ngomongnya? Kenapa ya? Tapi ini belum saatnya aku reaction. Oke, kita lanjut. Setelah itu si D ini jadi sering mantengin SG ceweknya dari second account-nya. Dan di SG cowoknya, ternyata cowoknya yang diajak makan itu adalah orang yang inisialnya A. Masih inget kan? Orang yang waktu itu ada di screenshotan si M ini waktu pas ngebilangin si D, kayak ini beranda WhatsApp aku kalau nggak percaya, dan dia lagi teleponan sama si A. Dan itu adalah cowoknya yang sekarang. Berarti sebelum putus pun si M ini udah berusaha untuk teleponan, chatan, keep in touch sama si A sebelum mereka berdua putus. Wow, di situ si dia ngerasa sakit hati banget, apalagi setiap ngeliat updatean storiesnya mereka berdua lagi makan bareng, jalan bareng, olahraga bareng. Seakan si M ini nggak merasa bersalah apa-apa. Seakan si M ini nggak punya hati dan nggak ngerasa sedih akan kisah mereka berdua yang udah selesai. Dan itu si D terus menerus kayak, kenapa ya? Kenapa dia kayak gini? Kenapa sih? Salah gue apa? Gue kurang apa? Dan sekarang si D udah mulai mencoba untuk menerima semuanya. Udah mulai terbiasa juga tanpa kehadiran si M. Dan ya meskipun kadang sesekali tetap sakit ngeliat SG-nya, kadang sekali ngerasa nyesek juga setiap denger namanya, tapi lambat laun dia mencoba untuk menjalani semuanya dengan baik. Dia juga bilang di emailnya kalau dia sekarang memilih buat sendiri dulu, fokus memperbaiki diri, dan mungkin fokus juga untuk menyembuhkan diri juga. Dan dia bilang makasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah mau dengerin ceritanya. Semoga dari cerita yang udah dialamin sama si D ini ada pelajaran yang bisa diambil buat teman-teman semuanya. Sekali lagi makasih banyak D udah mau ngirimin ceritanya. Lesson learned banget. Ternyata bener ya, bahwa pacar itu bukan segalanya gitu. Kalau misalkan memang kamu berkorban banyak banget, kamu effort banyak banget buat dia, belum tentu sebaliknya. Apalagi sampai harus kehilangan teman, kehilangan sahabat, kehilangan orang-orang yang udah dukung kita dari kecil. Kehilangan orang-orang yang udah bersama kita dari lama, hanya untuk satu orang yang kita bahkan belum tahu akan bersama dia atau enggak. Dan ternyata dari kisahnya si Damar ini berakhir juga kan akhirnya. Bijak-bijaklah dalam menyikapi suatu keadaan dan pertahankan apa-apa yang memang wajib dan perlu untuk dipertahankan, dan jangan sampai perasaan yang justru sifatnya hanya sementara justru menghancurkan hubungan-hubungan yang udah dibangun dari lama. Dan buat teman-teman yang LDR, semangat, tetap jaga komunikasinya, tetap jaga hubungannya. Ya LDR emang berat, tapi nggak semua LDR tuh bakalan gagal dan hancur juga. Last but not least, mau rasa sayang, mau effort, mau apapun itu, ke orang-orang yang kita sayangi itu boleh banget. Tapi jangan berlebihan, jangan keterlaluan. Secukupnya aja ya, dan jangan lupa juga untuk sisain porsi rasa sayang itu buat diri kita sendiri. Oke? Yaudah, mungkin itu aja yang bisa aku bagiin di episode pertama kali ini. Kalau kalian pengen komentar atau kalian pengen cerita di kolom komentar, please boleh banget cerita di kolom komentar. Kalau cerita kamu pengen aku bacain di segmen selanjutnya, boleh banget.
kirim cerita kalian di email hellobagas@gmail.com dengan subjek diceritain Hello Bagas. Yaudah, so gue Bagas pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.